ini kita akan belajar bersama tentang bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani ini merupakan bahasa yang penting untuk kita pelajari karena dapat membantu kita untuk melakukan proses hermeneutik dan mencari keaslian teks pada teks-teks Perjanjian Lama. Ayo kita belajar bersama. Pelajaran pertama kita di video ini adalah mempelajari abjad Ibrani. Untuk ketahuan teman-teman semua, abjad Ibrani terdiri dari 22 konsonan. Wow. Lalu kita akan belajar bersama bagaimana cara penulisannya, bagaimana transliterasinya, dan juga cara pengucapannya. Kita akan belajar menulis pada garis kertas buku. Huruf pertama, kita garis miring sampai ke bawah, kemudian naik ke atas sedikit, melengkung sampai bagian garis atas, dan membuat garis baru melengkung sampai ke bagian bawah. Nah, nama huruf ini Alef dengan transliterasi koma atas. Huruf kedua, kita buat sedikit melengkung, turun ke bawah, garis ke belakang, ingat jangan sampai putus ya. Kemudian tarik lagi sejajar dengan bagian atas. Huruf kedua namanya Bet dengan transliterasi V atau B. Kita akan belajar nanti kapan menggunakan V atau B. Ketiga, kita buat satu garis melengkung kecil, kemudian tarik ke bawah lurus sampai ke bagian bawah, naik ke atas sedikit, dan buat garis baru di bagian sini. Jangan sampai putus ya. Huruf ini namanya Gimel dengan transliterasi GH atau G. Kita akan belajar juga nanti kapan menggunakan G atau GH. Keempat, kita buat garis seperti ini lurus dan tarik ke bawah. Jangan sampai putus. Namanya Dalet. Transliterasinya DH atau D. Kita lanjut huruf kelima. Huruf kelima kita gambar seperti ini. Tarik ke bawah sedikit sampai bawah. Kemudian kita buat satu garis lagi. Jangan tersambung ya. Nama huruf ini He dengan transliterasi H. Huruf keenam. Huruf keenam kita buat garis melengkung sampai ke bawah. Nah, cukup segitu ya. Nama huruf ini Wow dengan transliterasi W. Huruf berikutnya kita buat seperti huruf S terbalik dan tarik garis lurus ke bawah dari bagian tengah. Nama huruf ini Zayin dengan transliterasi Z. Kedelapan, kita buat garis seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Ini bentuknya seperti He ya, tapi ini garisnya disambung. Nama huruf ini adalah Het dengan transliterasi H titik bawah atau H. Huruf berikutnya yang kesembilan, kita buat garis seperti ini, melengkung ke atas dan masuk ke dalam. Sedikit saja ya. Nama huruf ini Tet dengan transliterasi T. Next, huruf ke-10. Kita buat seperti bentuk huruf S tapi terbalik begitu ya. Namanya Yod dengan transliterasi Y. Berikutnya huruf ke-11. Huruf ke-11 ini merupakan huruf dengan dua bentuk yang berbeda. Pertama, huruf yang digunakan pada bagian awal dan tengah kata. Dan yang kedua adalah huruf yang digunakan pada akhir kata. Nah, gambar pertama bagian kanan merupakan huruf awal. Dan gambar kedua ini digaris sampai bawah melewati garis. Dan ditambah titik 2 di bagian tengah, ini merupakan huruf akhir. Namanya Kaf dengan transliterasi K atau K. 12. Kita buat sedikit garis seperti ini, turun ke bawah, melengkung sampai ke bagian garis. Jangan sampai lewat garis ya. Nama huruf ini adalah Lamet dengan transliterasi L. Next, 13. Huruf ini juga mempunyai huruf awalan dan akhiran.
Ini merupakan huruf awalannya dan ini merupakan huruf akhirannya. Dibuat seperti ini. Ya. Nama huruf ini adalah mem. Ada mem awal dan mem akhir dengan transliterasi M. 14. Huruf ini kita gambar seperti ini dan juga ditarik melebihi garis atas ya. Ini huruf awalnya, kemudian huruf akhirnya kita buat seperti wow, tapi ditarik lurus melewati garis agak panjang. Namanya nun, transliterasi N. Next, 15. Iya, kita buat seperti ini. Namanya samek, transliterasi S. Next, 16. Kita tarik garis lurus ke bawah melengkung sampai bagian kiri dan buat satu garis baru lagi ke bagian tengah. Nama huruf ini ayin dengan transliterasi koma atas. Berbeda dengan alef ya. Berikutnya, ini merupakan huruf awalnya. Kita buat seperti ini dan pakai bagian tengah atas seperti berbentuk angka 6 ya. Kemudian next, akhirnya seperti ini. Kita buat lagi isi dalamnya. Namanya P dengan transliterasi F atau P. 18. Kita buat seperti ini, membentuk satu garis lurus lagi bagian situ. Ini awal dan ini akhir. Namanya sade dengan transliterasi S atau dibaca S. Next, huruf K19. Kita buat seperti ini. Kemudian ditarik garis lurus sampai ke bagian bawah melewati garis, namanya kof dengan transliterasi ki. Next, kita buat sedikit garis turun, melengkung dan turun sampai ke bawah. Nama huruf ini adalah res atau reshi dengan transliterasi R. Berikutnya ada dua huruf yang sama namun memiliki cara baca yang berbeda dengan titik yang berbeda. Ini namanya sin dengan titik di sebelah kiri. Kemudian gambar yang sama kita buat garis lagi dengan titik di sebelah kanan. Untuk titik sebelah kiri namanya sin, sedangkan titik di sebelah kanan namanya shin. Jangan sampai salah ya, transliterasinya S dan SY. Huruf terakhir kita buat seperti ini, kemudian ada lengkungan di bagian bawah. Namanya tau dengan transliterasi TH dan T. Ingat, kita akan belajar nanti kapan menggunakan TH dan kapan menggunakan T titik bawah. Untuk mempermudah teman-teman menghafalkan ke-22 konsonan ini, kita akan menyanyikannya dalam satu lagu. Awas betina, jalan hewan, sayihat setiap kawanan, menun sana, ayin pesade, kompresi, cinta. Nah, teman-teman, di dalam ke-22 konsonan ini ada huruf-huruf yang namanya huruf tenggorokan atau kita sebut begat kepat. Huruf-huruf ini adalah huruf yang tadi kita pelajari memiliki dua transliterasi. Misalnya, yang pertama, bat.
Bed memiliki transliterasi BH dibaca V atau B. Tapi saat ini kita akan melihat huruf-huruf tenggorokannya. B. Berikutnya ada Gimel. Gimel dengan transliterasinya G. Next ada Dalet. Dalet memiliki transliterasi D. Berikutnya adalah Kaf. Kaf dengan transliterasi K. Next P. Transliterasi P P atau kita baca F. Ingat ya teman-teman, kalau menulis huruf-huruf begat kepat ini jangan lupa menggunakan garis pada bagian bawah, karena itu menentukan bahwa huruf itu merupakan satu konsonan. Yang terakhir, Tau dengan transliterasi TH atau TH. Nah, keenam huruf begat kepat ini akan dibaca lain atau memiliki transliterasi lain jika ada titik di bagian tengah. Misalnya, bed dari B atau V itu menjadi B, dan gimel dari G menjadi G. Berikutnya, dalet jika ada titik di tengah maka menjadi D. Next, ini namanya titik penegas ya teman-teman. Kemudian ada kaf dari K menjadi K, dan P dari F menjadi P, dan yang terakhir Tau dari T menjadi T. Demikian pelajaran pertama kita di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat berlatih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.